Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fendi Gustri Madianto dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang rasiologis Undang-Undang Cipta Kerja dan putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi. Presentasi ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Roni Sulistyo. Ya, langsung saja. Rasiologis Undang-Undang Cipta Kerja. Banyaknya aturan yang tumpang tindih dan juga iklim investasi yang sangat dibutuhkan agar tumbuh secara signifikan dalam persaingan dengan dunia global. Tentu untuk mengatur tersebut diperlukan suatu aturan yang dapat menampung banyaknya aturan yang ada di Indonesia. Semenjak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah, eksekutif maupun legislatif memproduksi peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat baik dalam bentuk regeling atau peraturan dan basiking atau keputusan. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Meskipun sudah disahkan, namun naskah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih berkali-kali mendapatkan revisi, baik jumlah halaman maupun penghapusan beberapa pasal. Proses finalisasi telah selesai pada Senin 12 Oktober tahun 2020. Sayangnya percepatan regulasi tersebut tidak diimbangi dengan kualitas. Bagaimana cara DPR dan pemerintah dalam menyusun undang-undang ini memberikan kesan memaksa dan terburu-buru. Dalam memahami Undang-Undang Cipta Kerja bersyarat akan dihadapkan pada rumitnya pembacaan beberapa pasal dan ketentuan-ketentuan yang salah, rujukan dan adanya beberapa materi yang seharusnya sudah dihapus tetapi dinyatakan tidak dihapus dengan tuntas. Banyak kelebihan dan kekurangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama yang merasakan para buruh. Sekian sedikit presentasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang beralih ke institusional putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi membuat kebijakan yang tepat dengan menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 institusional bersyarat melalui putusan Nomor 91 Perundang-undangan Nomor 108 tahun 2020. Implementasi opsi inkompatibilitas dalam putusan tersebut kiranya cukup memberikan jalan tengah bagi semua pihak. Hanya saja Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan baik mendukung maupun dissenting opinion agaknya belum dapat mengoptimalkan nilai kemanfaatan dan membangun dalil untuk mendasari putusan. Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan nilai kemanfaatan pada judicial review, ada baiknya jika Mahkamah Konstitusi mulai menetapkan EAL melalui instrumen CBA dan RIA dalam menangani perkara. Dalam hal ini dimulai dengan beberapa cara. Pertama, membuat pedoman analisis CBA dan RIA dalam penanganan perkara. Kedua, menetapkan threshold untuk menentukan jumlah incremental benefit minimal yang dapat dijadikan dasar menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat. Diharapkan penanganan NEL dapat meningkatkan kualitas putusan MK, khususnya terkait penanganan Omnibus Law dalam hukum Indonesia. Sedikit ulasan tersebut, ada kurangnya mohon maaf. Ulasan ini, presentasi ini ditujukan untuk Bapak Roni Sulistyo untuk
tugasnya. Cukup sekian, terima kasih. Selamat siang.